Iya sih, betul-betul. Oke. Tapi kita juga akan lihat buat MPR Delphi Wow. Uranus. Harusnya Uranus, yes, bakal dipegang langsung sama seorang Apsa karena dia iconic banget dengan Uranusnya yang gak kenal Fountain, gak kenal base. Apa itu pulang? Gak ada Oracle. Guardian Helmet bahkan kalau bisa sekalian biar gak pulang. Ini ini menjadi jawaban juga sih, dimana setiap kali ada MPR main itu beberapa kali muncul ada respect band ke arah Uranus. Ternyata Yes. ini alasannya. Betul, itu dia alasannya. Karena Nafilera, aka Apsa, itu benar-benar ikonik banget dengan Uranusnya di season lalu, terutama sebelum adanya patch terjadi. Dia benar-benar bisa mainin. Bahkan ketika Uranus sempat kena nerf pun, dia masih tetap bisa mengoptimalkan permainannya dengan Uranus. Dan itu benar-benar jadi samsaknya anak-anak MBR banget. Oke. Bakal keren banget dan kita bakal lihat nih seperti apa performa dari Uranusnya Nafilera yang sering banget kena respect ban, dan tadi udah dibilang juga sama Virgi bagus banget Uranusnya. Dan kali ini kita melihat akhirnya tobat juga ini Pipi. Akhirnya Pi kembali menjadi jungler. Yes, dan kita bakalan langsung aja masuk ke dalam match pertama, game pertama antara Saints Spartan Victory yang akan bertemu dengan MPR Delphi, ditemani oleh dua caster kesayangan kalian, ada Virgi Rolia dan juga Tim Kocul. Yes, dan kalau kita lihat Bulat Nice One akan kembali lagi ke role aslinya mengadu dengan seorang Apsa aka Nafilera di arah bottom lane. Sementara itu AG sudah bertemu dengan Lunar sebagai sesama roamer, dan juga di area top lane akan ada Benedetta dari seorang Matcha yang bertemu dengan Xborg-nya Pijel. Oke, sini sebenarnya cuma untuk menggalak ya, tapi ya lagi-lagi ditempel sama Rafaela ini bukan jadi hal yang mudah, dan retribusinya berhasil dipancing. Karena ya kalau nggak retri bahaya banget sih tadi. Benar. Dan Namun, ini ya berarti Little Wanderer-nya jadi bisa diambil. nah itu dia, karena Little Wanderer-nya bakalan bisa langsung dikontes, dan buat seorang Hayabusa itu bakalan menjadi semakin dekat menuju level 4, mendapatkan ultimate dan lebih enak lagi untuk melakukan pick off. Oke, dan sebenarnya kalau di awal mungkin ya harassment-nya bakal kayak gini aja sih. Kalau damage-nya dari kedua mid lane-nya sebenarnya untuk di awal banget kurang oke. Chang'e sama Yivi dia ya untuk galak di awal sebenarnya kurang sih. Iya, dia benar-benar harus nunggu level 4 semua sih rata-rata dari teman-teman Saint Spartan sendiri, terutama kalau untuk Chang'e kan karena power spike-nya ada di Meteor Shower ya. Betul. Oke, kalau kita lihat juga AG sepertinya akan mundur aja terlebih dahulu, tapi pergerakan dari teman-teman MBR sendiri, mereka udah mulai banyak yang ke area top lane. Sementara itu menuju di arah bottom lane juga Bulat sepertinya cukup kesulitan untuk melawan laning phase dari seorang Nafilera. Ini yang aku bilang. Betul, dengan Uranus yang power pick banget pastinya, dan kita melihat sudah ada satu pot shadow barusan hanya untuk poking damage saja sih. Sementara itu aku juga udah melihat adanya Ana dan juga Lunar yang sudah mengamankan Demon Shoes, tapi Moon bakalan langsung mundur aja dulu. Sementara itu AG bakalan harus mulai kesakitan. Ana masih berhasil kabur dari shadow kill yang dikeluarkan oleh seorang Hayabusa, tapi Lalanix pun masih bisa mundur menggunakan Tempest of Blade. Oke, Tempest of Blade-nya defensif, dan tadinya satu flick out ya yang mau nggak mau dilakukan sama Ana. Karena kalau dia nggak nge-flick out tadi dia bakal bisa banget to take down, tapi kali ini Turtle yang mulai terbuka bebas. Sementara kita lihat di depan coba dirusuhin kali ini, namun retribusinya berhasil dipancing lagi. Sementara di sisi belakang sudah ada Nafilera, maju lagi kali dari Lalanix, dan first blood mulai terjadi. Di counter lagi kali ini berhasil mendapatkan satu kill karena Lunar dari Bulat N1, namun Lalanix di posisi belakang masih coba untuk ngejar, namun sakit banget damage dari Bulat. Flickernya juga udah dipencet, namun langsung naik ke atas dinding dan masih bisa selamat harusnya. Ditempel ke sama Nafilera dan masih bisa kabur ternyata, malah harus tumbang dari Bulat. Wah, pas banget, dia dapat batu yang besar, dia bersembunyi di samping turret, dan itu memaksa Nafilera untuk masuk, maksudnya ke arah Bulat ya tadi, masuk ke dalam perangkap. Dan ketika dia udah punya energi yang cukup, dia langsung pinch poise ke batu yang lain dan menyebabkan seorang Bulat harus ter-take down. Oke, dan sebenarnya bagus banget sih ini tadi zoning out dari Nafilera, di mana Turtle yang udah mulai di setup kan sama Pi, akhirnya malah nggak jadi karena dia melihat oke, Uranusnya bebas banget nih masuk ke arah dia. Sementara depan teman-teman dari Saints Spartan lagi nge-zoning di area depan dan ngerusuh purple buffling tadi. Dan walaupun memang tidak ada retribution, tapi ya posisinya nggak enak dan akhirnya lebih milih untuk mundur ternyata dari Saints Spartan. Oke, tapi Nafilera sendiri sudah mulai ada usaha untuk coba di ganking, tapi Lalanix juga sudah mulai datang sebagai backup. Namun dia menggunakan niatnya kembali lagi ke area Turtle karena dia tahu teman-temannya bakalan sanggup, tapi seorang Ana bakalan masih bisa menggunakan reward manipulation. Masih ada shield yang dia punya, bakal Lunar bagus banget body blocknya untuk menutup
tapi Meteor Shower dari seorang pun sementara itu di area tengahnya NG masih bakalan coba untuk mengejar ke arah seorang Lalanix, masih berhasil kabur, tapi dari samping sebenarnya ada Benedetta yang juga cukup nakal, tapi tetap dihalau oleh seorang Lunar dan Macha udah bakalan coba untuk mengganggu lagi, nabrak tembok gak apa-apa kali ya, tapi NG udah bakalan langsung eject ke arah seorang Navilera, maju lagi Bulat juga udah mulai datang mengarah ke seorang Lunar, tapi Turtle masih berhasil diamankan oleh seorang Hayabusa, sementara itu Navilera sudah cukup sekarat, Lunar mulai datang, tapi apalah seorang Rafaela cukup kesulitan tentunya berada di tengah formasi dari teman-teman saya Spartan ID, masih bisa kabur sepertinya Tempest of Blade juga sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Lalanix, 1, 2 bahkan tumbang sebagai hasil dari fight yang sudah terjadi. Wah ini suwe banget sih V tadi, sumpah suwe banget Shadow Kill, jelek banget sumpah. Stacknya udah 4 dia, tapi Shadow Kill tapi pindah gitu kan, pindah Sayang target jadi nggak ada yang mati bahkan. Iya, sayang banget ya jadinya, dan itulah kalau Hayabusa di tempat yang baru, di patch yang baru ya, jadinya perubahannya seperti itu dan jadinya harus mulai berpikir lebih banyak lagi. Tapi untuk AG sendiri, dia masih melihat Lala dicoba untuk nge-beta, tapi ada real world manipulation juga yang dikeluarkan sama teman-teman dari MBR Dolphin dan langsung aja segera di-cancel ketika teman-teman dari Spartan ID sudah keluar dari area of effect tersebut. Oke, Victor lagi lempar kali dan ada satu defensive stun tadi bagus banget dari Lunar, masih bisa ditempel juga, hati-hati sudah ada Immortal untuk Bijel. Sementara kita lihat top turret yang coba untuk dihancurin namun minionnya di luar area, masih bisa dilemparkah, masih bisa dilempar, masih aman juga, namun kali ini Rastisan ini coba masuk meledak dan NG juga harus meledak, namun kali sudah datang dari P, coba melakukan counter attack lagi, Shadow Kill karena Lunar masih bisa bertahan dengan shuriken yang sakit banget, satu hit lagi dan berhasil diamankan, ternyata ada efek retribution barusan dan Macha kali ini yang masuk, coba untuk mengincar karena Bijel terlebih dahulu, flicker digunakan namun kuat Shadow masih bisa mendapatkannya, Immortal yang harus pecah. Oh my god, aku kira tadi kena DPS dari Alekto Final Blow, ternyata masih ada dari Retribution juga ya yang dikeluarkan oleh seorang PC. Sementara itu duel antar abad di bawah Navilera dan juga Bulat Iceman masih bisa cukup bertahan sustain dan bakalan langsung diinjek aja menggunakan salah satu skill dari seorang Uranus. Stacknya udah 4 dan ya untuk mungkin match up sama Uranus ini ketika stack udah 3 harusnya dilepas dulu stack S. Betul, jangan dimajuin lagi ya, karena stack 4 di bawah itu, satu stack itu 5 teman-teman. Jadi kalau 4 itu udah 20, Regennya kenceng banget sih. Betul banget. Sementara kita lihat di arah top lane yang coba recall dari Bijel masih bisa digangguin juga sama NG, dan kita lihat di arah bottom lane udah mulai sekali dari Navilera, tapi tenang masih bisa survive juga, regen SP yang tinggi dan akhirnya malah Macha yang harus mundur. Iya, kita lihat gimana tadi terus juga mana yang dimiliki oleh seorang Navilera, dia benar-benar regennya kenceng banget, tapi Mood pun udah mulai bersiap untuk datang dan bahkan menggunakan Sound Shockwave-nya coba untuk nge-zone out dari seorang Lunar yang mau gangguin Turtle yang sudah berhasil diamankan oleh seorang Hayabusa dari P. Ini Macha udah boleh di game sih, kalau misalkan kita lihat sudah ada Lalanix juga kali dengan Tempest of Blade, langsung dikejar lagi namun masih punya final blow, bisa lompat lagi ke belakang dan langsung meluk para turret, tidak berani terlalu greedy namun sudah ada real world manipulation untuk secure kill ke arah Macha. Iya, apakah ini overkill? Kalau nggak di reward tadi nggak mati kayaknya. Oke, berarti memang sudah menjadi satu move yang butuh banget ya. Tapi kalau buat P sendiri masih bisa digocek juga menggunakan shadow kill-nya. Masih bakalan coba untuk membersihkan satu wave minion yang berada di area bottom lane. Tapi udah mulai datang juga backupnya dari seorang NG. Sementara itu berpindah sedikit ke area teman-teman dari Bulat yang coba untuk nge-split push. Dan sepertinya untuk NG mereka bakalan mundur aja terlebih dahulu karena mereka udah nggak memakai lagi. Itu Navilera selalu berat. Tapi kalau misalnya udah tinggal setengah darah, punya datang juga memberikan salvo shockwave. Sorry, maksudnya Meteor Shower, dia bakalan langsung coba untuk dive sama seorang P. Bagusnya masih ada backup dari seorang Lalanix yang sudah cukup bagus, tapi masih ada Tempest of Blade defensif juga, tapi masih ada Bulat Iceman menggunakan Falling Star coba untuk masuk. Bijel pun bahkan ikut turut datang ke area bottom lane bersama dengan seorang Lunar. Oke, ini bagus banget sih dimana Tempest of Blade-nya dibuka, tiba-tiba ejectornya malah kena Navilera dan kali ini Lalanix langsung mengamankan purple buff terlebih dahulu, jangan sampai diambil dan sudah ada real world manipulation seperti apa di daerah bawahnya. Oke, mengincar ke arah NG nampaknya. Last Sanity keluar dan meledak juga bersama dengan NG. Next target Bulat masih ada di dalam real world, harus sedikit hati-hati dan flick out mau tidak mau harus dilakukan. Iya, tapi Lunar pun sepertinya nggak akan cukup karena dia adalah seorang Rafaela dan tidak memiliki damage yang besar teman-teman. Sementara itu untuk P sendiri, dia bakalan kembali lagi ke area mid lane coba untuk bantuin teman-temannya clearing, tapi karena ngelihat ada Lunar juga di area rumputan, dia lebih memilih untuk oke, kita mundur aja dulu untuk melakukan jungle pattern terlebih dahulu ya. Oke, dan harus dikit hati-hati sebenarnya dari Bijel, dia nggak punya immortal, seragam armornya bentar lagi muncul dan dia sudah muncul nampaknya, namun coba untuk fokus secara turret dan Bulat ternyata terlalu overcommit
dan dia berhasil mendapatkan agro turretnya. Akhirnya harus down juga, sementara Pi dari belakang masuk dengan quad shadow, coba untuk shadow kill dulu. Masih ada Tempest of Flame, defensif juga dari Lalanix dan masih bisa selamat harusnya. Ejector Pi ke arah depan namun belum berhasil menjangkau posisi dari Lalanix. Wah, sayang sekali masih belum bisa mendapatkan Lalanix karena dia terlalu lincah. Tapi di arah top lane, Navilera pun juga sudah ikut mirroring ke arah seorang Macha yang bakalan coba untuk ditahan aja terlebih dahulu. Tapi meanwhile di area Lord Pit mereka sudah memulai nih, udah nge-start Lordnya nih dari Link sendiri. Ini bakal bisa dikontes gak sih sama teman-teman dari MBR? Enggak, ternyata karena nggak ada retribution juga sih dari Lalanix ya. Karena depannya udah di zoning juga. Oke, tapi ternyata reward manipulation udah langsung keluar satu garisnya, udah bagus banget Randy dan ini juga udah meledak. Dan di belakang bulat Tyson masih bisa kabur menggunakan Falling Star. Navilera masih tanky banget berada di area depan nge-cover teman-teman dari MBR Dolphin sendiri. Namun sayangnya out of turret yang berada di area mid lane masih belum bisa diruntuhkan oleh teman-teman dari MBR Dolphin. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai muncul, namun ya 2 player harus tumbang. Kali ini udah ada 4 ternyata total yang siap untuk melakukan push bersama dengan Lord, dan kita bakal melihat gimana defensif yang harusnya dilakukan sama teman-teman dari MBR. Oke, tapi kalau melihat juga nih dari seorang Navilera sendiri, sekarang dia match up-nya bakalan diketemuin terus-menerus sama seorang Macha. Nggak akan dikasih untuk Macha bisa nge-split push sesuka hatinya. Oke, dan final belum keluar dan sudah datang juga dari Pi, harus bikin berhati-hati. Dari Navilera juga sakit banget damage yang masuk. Bakal shadow kill kali ini dan terbagi sama minion lagi-lagi. Suwe banget memang ini dari Pi. Iya, dan Navilera juga memang pinter banget untuk ngegoceknya. Ketika pas pindah dia langsung loncat aja menggunakan second skillnya. Tapi buat Lalanix sendiri dia bakalan coba untuk maju membantu ke dalam fight dari teman-temannya sambil mundur ke belakang. Karena tidak baik juga kalau misalnya terlalu dipaksakan, apalagi mengingat HP yang dimiliki juga tadi sempat tidak fresh ya. Oke, namun inner turret di arah mid lane udah mulai diinisiasi. Final blow juga langsung dipotong lagi rotasi teman-teman dari MBR dan berhasil mendapatkan 1 buah inner turret. Sementara di sisi lain Vigel masih ada dalam reward manipulation juga, nggak bakal berani terlalu greedy pastinya dari Saint Spartan. Iya, sementara itu di arah bottom lane Navilera masih happy pushing aja, tapi udah datang Pi juga. Cuman ini Uranus bro, tebel banget, susah kalau misalnya mau dipakai shadow kill juga nggak akan bisa gitu loh. Sama kayak kamu mau shadow kill ke Esmeralda nggak langsung instan. Betul. Apalagi dia biasanya pasti udah bikin either brute force supaya dia jadi lebih tanky lagi untuk bisa nebeng di area depan. Tapi Meteor Shower ia dikeluarkan oleh seorang Murmur masih belum bisa mengkontes powerful buff yang dimiliki oleh teman-teman dari MBR Dolphin. Namun sudah berhasil diamankan juga oleh seorang Pi dari Navilera. Bakal coba untuk muncul ke belakang, fightnya terpecah menjadi 2. Macha masih bisa ngegocek. Last Insanity-nya tidak mengenai siapapun, sayang sekali dari seorang Vigil. Sementara itu NG sepertinya bakal mencoba untuk meng-ejector seorang Vigil, tapi enggak, dia akhirnya kebuang resource, harus click out sih, pulang ke dalam base-nya sendiri dari seorang Vigil. Oke, karena kalau dia nggak picket tadi bakal jadi bahaya banget pastinya. Betul. Sementara kita lihat ini Navilera sih benar-benar ngeselin banget ya. Tapi kalau kita bahas mungkin antara Esmeralda dan Uranus, sebenarnya yang paling gampang adalah ya kita tahu lah kalau sama-sama gebuk-gebukan nggak bakal mati-mati gitu kan. Ya udah paling gampang udah proxy minion aja, udah sama-sama nge-cut beres. Betul, dan ini yang dari tadi sebenarnya coba dilakukan sama Navilera, tapi karena match-up-nya juga ketemunya kalau nggak sama Bulat, ketemunya sama Macha yang emang sama-sama kalau Bulat dia bisa nahan di depan, kalau misalnya Macha dia bisa nge-cut. Jadi untuk Navilera sendiri dia agak sedikit kesulitan dan memang harus stay di lane-nya. Betul. Ini pergerakannya sebenarnya kalau misalkan ada Esme sama Uranus gini, ini biasanya bakal jadi war 5 gitu loh. Karena mereka berdua biasanya motong wave langsung jalan, namun kali ini 4 pemain bahkan dari Saint Spartan 3 maksudnya langsung coba datang ke arah Navilera. Ini benar-benar nggak dikasih untuk clear dengan nyaman. Iya, karena kalau udah ngelihat dengan fight yang seperti ini, Link emang udah harusnya menjadi split pusher sama seperti Benedetta, ya kan? Jadi dia yang bakalan nge-split nanti sambil proxy minion juga. Hopefully bisa bikin teman-teman Saint Spartan off guard gitu ya, nggak sadar tiba-tiba nanti minionnya nge-push dan bisa dapetin inner turret, itu bakalan menjadi cuan banget. Tapi kalau misalnya Navilera seperti ini sudah mulai cukup banyak sepertinya dari seorang Pi, tapi real world manipulation cakep banget dari seorang Ana, dan AD-nya pun bakalan berada di area tengah-tengah pertarungan. Tapi double kill juga sudah diamankan oleh seorang Vigil. Bulat nice one, masih bisa di cancel pulangnya oleh seorang Navilera tanpa dia sadari. Oke, tapi kali ini top lane-nya nggak berani digebuk ternyata deh sama Macha. Kalau dia agak sedikit maksa bisa ini dapatin satu Betul, betul. Dan ini juga malah menjadi sedikit
kerugian ya kalau menurut kita. Karena kan sayang banget nih kalau bisa dapetin inhibitor, minionnya kan bakalan jadi super minion. Iya, udah jadi enak gak usah diurusin, namun kayak ini Lord yang mulai di setup hati-hati Lalanix. Dia nggak punya power buff. Kalau misalkan nanti ada kontes atau ada clash yang berlangsung, ini linknya nggak bakal bisa terlalu gerak bebas. Dan kali kita lihat dari bulat ini ke arah backline, sakit banget damage dari Falling Star Moon-nya. Coba ditempel lagi kali dengan Stardust Dance, namun masih fokus ke arah Lord terlebih dahulu dari Lalanix. Sementara sudah datang juga dari AG dan berhasil mendapatkan Lord dengan retribution-nya tadi. Masih mengejar kali ini ke arah Bijal, masih punya Immortal juga. Coba di fightback, sudah datang juga dari P dengan Shadow Kill. Sakit banget Shadow Kill-nya, dan berhasil mendapatkan 2 bahkan. Langsung ada reward manipulation juga dan mundur nampaknya. Immortal dari Bijal harus pecah. Oh my god. Oke, Lord memang didapetin, tapi satu tukar satu, Angie ditukar sama Lalanix. Ini jelas tuan ke arah teman-teman dari Saint Spartan Victory, karena mereka yang tumbang cuman Romer. Sementara untuk MBR Delvin, mereka kehilangan salah satu split pusher dan juga damage dealer terbesar yang mereka miliki. Betul sekali, dan ini sebenarnya agak memaksa sih tadi, tapi untungnya masih bisa dapetin Lordnya, jadi paling nggak rugi banget. Walaupun kali ini ya strategi pushnya benar-benar harus dimaksimalin nih. Dengan adanya Lord di atas, Ana juga udah mulai nempel, Meteor Shower udah dibuka lagi, tapi agak miring, mohon maaf ya, jadi nggak bisa dapet. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah kali ini. Kalau Starmoon masuk lagi ke arah belakang, coba memaksa defense, ternyata dari bulat nggak cukup tanky, harus tumbang juga. Iya, sayang banget dari seorang bulat sendiri, tapi AJ masih coba untuk maksa. Dia berhasil ngebanting Navilera ke arah belakang, membuka teman-teman dari MBR yang lain terbuka tadi ya. Cuman sayang sekali memang belum ada follow up dari teman-teman yang lain, dan bagusnya AJ juga nggak ter-take down. Lalanix dia bakalan fokus untuk farming aja dulu sambil menunggu mungkin purple buff-nya juga untuk up. Tapi balik lagi, teman-teman dari Saint Spartan pun sudah mulai melakukan permintaan foul. Oke, dan barusan anti Quiras untuk Navilera. Wah, ini sebenarnya agak jarang sih kita melihat Uranus sampai bikin anti Quiras. Tapi ya, karena memang Hayabusa juga lawannya, anti Quiras ini salah satu item yang enak banget buat lawan assassin lah, gampangnya kayak gitu. Betul, dan tadi juga emang udah terlihat di last Shadow Kill yang kena ke arah Navilera, itu dia kalau nggak salah HP dari 90% sampai tinggal 30%. Berarti kan itu sudah mulai besar damage-nya, dan dia juga akhirnya udah mulai respect ke arah Hayabusa dari seorang P, makanya dia baru menyelesaikan anti Quiras-nya. Betul, karena emang bahaya juga nantinya, walaupun memang ya kita tahu lah Uranus keras banget gitu kan, dia punya spell juga, masih bisa kabur, tapi ya kalau misalkan damage-nya masuk terlalu besar, akhirnya dia bisa-bisa juga gitu ditumbangkan. Betul, ini aku pengen banget sih untuk ngelihat nanti dari item acquisition ya, karena waktu Navilera itu di hit sama P menggunakan Shadow Kill itu benar-benar deras banget, dimana sebelumnya dia nggak sesakit itu. Ini antara udah ada yang jadi mungkin kayak NOD, terus karena pas Shadow Kill-nya masuk jadi NOD-nya masih aktif, dia nggak berasa regen-nya, that's why dia jadi sakit, atau mungkin ada penetration juga yang dia manfaatkan. Ya, ini kalau lihat dari damage tadi ya, harusnya dari P3 item offense sih, War X, Endless mungkin antara BOD, Yes. satu lagi mungkin pistol. Harusnya pistol, kalau nggak bakal masuk damage kayak tadi sih. Iya. Itu hitungan asal aja ya, hitungan asal. Tapi kalau misalkan dari Uranus mungkin kayaknya dia nggak mau dominan, mungkin Brute Oracle sama Quiras Kayaknya. sama buku satu. Iya, sebuku, karena dia tadi mana regionnya benar-benar cepet banget, jadi harusnya memang yang dia beli item isinya seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat juga, karena kita sambil menunggu tentunya teman-teman untuk pause tersebut. Dan kalau kalian lihat juga di layar kaca, itu sebenarnya di kiri dan kanan itu ada teman-teman dari Saint Spartan Victory dan juga MBR Delvin. Dan buat Saint Spartan ini menjadi sweet banget karena akhirnya mereka jadi se-GH, dimana sebelumnya mereka itu ada satu kamera bisa biasanya. Iya, antara satu kamera bisa atau enggak emang semuanya rata-rata bisa waktu itu karena online gitu kan. Dan sekarang mereka akhirnya berkumpul sudah satu GH, sudah enak banget. Dan kalau buat MBR sendiri juga ini jadi menarik karena Bijel ini tuh sebenarnya baru. Iya. Bukan. Biasanya Taya. Iya, biasanya Taya yang bermainkan dan dia baru dimasukin, dan ini yang aku tahu dia itu loan dari tim lain. Oh. Iya, kalau nggak salah dia sempat bertanding juga di bawah FLNG Sports. Nah, makanya dia abis itu masuk ke MBR. Dan mungkin memang teman-temannya juga udah berpikir kayak oke, kita kemarin udah kasih kesempatan ke Taya, sekarang mungkin kasih kesempatan ke Bijel. Oh gitu. Oke. Enggak, aku pikir Tayanya sakit gitu kan. Iya, takutnya begitu juga. Karena kan kadang kita tidak pernah tahu ya guys, apalagi sekarang ini lagi musim yang kurang baik juga, lagi kayak mulai pancaroba. Jadi kalau kalian itu mau menjaga kesehatan, mungkin boleh sambil minum si jamu ya teman-teman.
supaya kalian itu juga jaga kesehatan dan gak gampang sakit. Karena ini player ladies lagi banyak banget yang sakit loh. Funi asam lambung lagi naik. Pixie sama anak-anak Alter Ego itu kemarin bilangnya lagi kayak flu demam gitu, dan anak-anak lain juga. Jadi makanya ini kalian harus semangat terus ya, jangan banyak begadang, istirahat, dan juga yang pastinya kalian harus prokes ya teman-teman. Karena kalau kita di sini kan kita udah prokes, udah negatif, udah divaksin 2 kali juga, dan kita di sini juga kru bener-bener di limit banget yang udah bisa hadir di dalam studio kita tentunya ya. Ya cuman berapa palingnya? Sekitar 250 orang lah. Waduh, itu kayaknya 250 semut aku percaya sih, tapi kalau 250 orang nggak nyampe pak ya. Ya penuh kita, ini aja segini udah panas. Rame. Saya bakar sini pak. Enggak dong. Dan jangan lupa juga nih kalau emang kalian mau jaga kesehatan, kalian bisa pakai suplemen kita, ada Herbabuno Plus. Itu bisa banget sih untuk menjaga daya tahan tubuh kalian, biar kalian lebih fit lagi. Dan kalau misalkan kalian nggak sakit nih tapi ngerasa nggak fokus aja, bisa dong pakai kopi Good Day. Wih deh, itu mah langsung ngejreng ya matanya, langsung ceng gitu kan, bangun. Seger. Pasti, karena kalau kopi Good Day itu enak sih, manis, tapi kayak nggak bikin apa sih? Manis kayak Puni. Ya ampun, bisa banget. Udah mulai jadi netizen ya, Slim. Ikut-ikutan. Iya. Nular biasanya. Nular gimana ya? Cantik guys. Tapi yang lain juga cantik loh. Apalagi Cantik kalau kalian semua. lihat dari cam semua. Waduh, itu bening-bening ya guys. Semua cantik, cuman ini ikut-ikutan aja gara-gara penonton banyaknya Puni kan. Biasanya kalau ada saingan penontonnya makin liar gitu loh. Oke, dan barusan saja saya mendapatkan konfirmasi kalau ternyata Bijel bukan Loan ya guys. Berarti Bijel ini bukan mungkin Loan. sudah resmi diakuisisi ya. Oh, Dari- berarti udah resmi jadi playernya MBR ya? Harusnya begitu. Oke. Oke, ini langsung di DM loh aku, buset. Biar gak Ampun. salah, informasi Maaf biar ya. gak salah. Maaf ya teman-teman, kemarin aku dapat infonya seperti itu. Berarti mungkin ini sudah resmi ya akhirnya. Wow, ini keren banget sih berarti dari teman-teman. Emang pada gercep dan nontonin semua tentunya. Jadi ini yang aku suka gitu loh, dari turnamen ladies. Udah positif, mereka semua juga saling perhatian ibaratnya satu sama lain gitu kan. Terus mereka juga yang aku senang itu penontonnya semua suportif banget. Dukungannya itu loh gak berhenti-berhenti. Dan kalian juga bisa loh dukung para player ataupun tim kesayangan kalian di wisc.asensiesports.com. Kalian bisa vote di sana, dan kalau yang kalian vote itu menang, kalian bisa dapetin hadiah loh. Iya betul banget. Dan ya kita back to the game karena sudah lanjut lagi kali ini, udah dijalanin lagi gamenya, dan kita lihat dari item missionnya dulu. Iya, ternyata emang udah ada dominance ice loh yang dia bawa juga. Tapi memang mungkin dari Hayabusanya sendiri seperti yang Lim bilang, adanya Wall X, terus Endless Battle, malah Victor dan si Halberd itu yang bikin dia susah tadi untuk bisa bertahan dari Uranusnya sendiri ya. Tadi kirain BOD gitu kan, ternyata Endless. Iya. Nggak masalah karena emang damage-nya sebenarnya dengan item kayak gini, kalau dibilang damage-nya cukup, sorry itu saya enggak buat dapetin ke Uranus ya. Tapi kalau Endless-nya diganti BOD dengan satu follow up, mungkin ya darah-darah yang nggak full mungkin bisa lah. Betul, apalagi ini udah dibekali dengan si Halberd juga. Ini bener-bener kayak dia respect banget ke Nafilera dan dia mau mati Nafilera. Betul, karena memang ya kurang lebih dia doang yang bisa ngasih damage gitu loh. Ya kita tahu lah Chang'e bisa pakai Mentor Cowok, tapi belum pasti karena sudah ada Shadow Kill kali ini, buat Shadow maksudnya ke arah Bijel, tapi cuma untuk poking damage doang. Dan ini buat teman-teman dari MBR Delphine juga, mereka masih bakalan coba untuk setup aja dulu, merapikan minion management sama seperti teman-teman. Tapi kalau udah ada Unstoppable Force juga yang barusan mengejar ke arah seorang Lalanix dan bahkan dibawa ke tengah formasi dari teman-teman MBR Delphine. Oh my god, NG sepertinya akan dikepung oleh mantan timnya sendiri. Oh my god. Agak sedikit out position ya tadi kalau kelihatannya, karena teman-temannya jauh-jauh banget sih sebenarnya. Dan ya kita melihat di mana kali ini Esmeralda sama Uranus saling cutway. Iya. Oke, Shadow Kill nyaris banget dapetin ke arah Lalanix, masih bisa pinpoint juga ke belakang. Dan kali ini Esmeralda dari bulat nampaknya coba dikasih slow, dan ini bahaya banget jujurnya. Masih ada satu flick out dikasih slow lagi mungkin, namun ada satu Falling Star Moon, dan di sisi lain kita bakal melihat di mana ini Dieter yang berhasil diamankan oleh teman-teman Sense Spartan. Iya, tapi lihat aja Nafilera meta cuek sampai ke base musuh, nggak masalah. Emang begini gameplaynya dari Uranus gitu loh, mainnya tuh jauh-jauh gitu guys. Ya ampun, recall pulangnya di situ. Ada Inci juga yang mulai datang, masih bisa di second kill, masih bisa untuk
ngeloncatin tadi. Aduh, pusing dia terjebak di dalam, dikasih stiker aku puyeng nangis. Tapi gak apa-apa, karena dia masih cukup sustain juga. Dan sekarang tinggal menunggu cooldownnya, balik lagi, lari lagi. Tapi kalau di Jackson lagi kena. Oh my god, tolong. Navilera, Asa udah mulai bakalan di-carry dan sepertinya bakalan menjadi tumbang harusnya. Tapi udah mulai dibagi lagi sama minion yang ada di samping jungle tersebut. Vi bahkan harus diselamatkan oleh seorang Angie supaya tidak menjadi kill untuk teman-teman dari MBR Delvin. Oke, ini mungkin dari Hayabusanya memang udah menjadi Hayabusa tersial kayaknya. Karena setiap kali Shadow Kill memang dengan Hayabusa yang sekarang ya, mungkin buat yang belum tahu, dia akan mengutamakan yang stack dari pasif sayanya yang paling banyak. Itu target utama dari Shadow Kill. Tapi kalau di luar jangkauan juga nggak bisa, kayak Angie yang di luar jangkauan ternyata masih ada reward manipulation juga dibalas dengan Meteor Shower pastinya. Namun masih bisa selamat, namun sudah ada Last Insanity meledak ke arah Angie dan Angie harus tumbang. Legendary Israel. Wah, Mood juga udah mulai berada dalam keadaan yang berbahaya. Sebenarnya karena nggak ada follow up-nya, ini menjadi berbahaya. Tapi teman-teman dari MBR pun kayaknya nggak sadar kalau misalnya Mood itu sendirian. Jadi mereka nggak berani komit. Sekarang ketika mereka udah sadar kalau dia sendirian, udah mulai coba untuk dimajuin. Tapi karena sekarang udah ada Bulat juga yang ikut membantu, Mood bakalan menjadi kill untuk seorang Lalanik. Tapi di belakang ada Matcha juga yang ikut datang. Lunar harus dipulangkan kembali ke dalam base. Bahkan Lalanik juga mengeluarkan Tempest of Blade sebagai defensif, namun Cyclone Eye tidak bisa menyelamatkan seorang Link. Tapi Navilera masih bakal coba untuk menahan 3 orang lainnya dari Saint Spartan Victory. Oke, 2-2 jadinya, walaupun memang 2 pemain dari Saint Spartan udah berhasil takedown-nya dari tadi. Tapi kalau kondisi kayak gini mungkin bisa banget nih kalau emang mau nge-set up Lord ke arah Saint Spartan. Tapi harus sedikit hati-hati, jangan lupa di Navilera ini benar-benar nyusahin banget sih. Betul sekali, karena balik lagi Navilera ini kan dia salah satu yang ikut ngurusin minion manajemennya di MBR. Walaupun memang ada Link juga dari seorang Lalanik, tapi Linknya pasti dicari terus sama Angie. Pasti. Sekali dia mau kabur, di Unstoppable Force dikejar, habis itu banting lagi pakai ejector kayak tadi. Dan Angie pun dari tadi berkali-kali selalu selamat. Yes, dan namun kayak ini Lordnya udah bahaya banget sih, udah mulai low dan masih bisa di-secure lagi dari Lordnya. Harusnya mundur dulu sih, karena udah nggak bagus banget darah dari P. Dia harus cari jungle dulu dan coba untuk setup ulang lagi untuk push nantinya. Betul sekali, sembari menyelesaikan item yang mungkin belum selesai dari dia ya, atau mungkin mendapatkan tambahan uang supaya nanti kalau misalnya let's say kayak Immortal udah kepake, bisa langsung ganti ke Winter atau WON mungkin ya. Kalau mau next level kayak Aura zaman dulu. Apa tuh? Iya ampun, betul banget. Airpack ya tentunya. Tapi kalau ngelihat udah ada Meteor Shower yang coba disemprot ke arah seorang Puff tadi, seenggaknya masih bisa diselamatkan oleh seorang Lalanik menggunakan Retribution-nya. Oke, dan kali ini udah mulai masuk nih 3 lane push. Enggak ternyata 2 lane duluan yang masuk. Di bawahnya juga mulai dibiarin, sementara di Shadow Kill yang keluar ke arah linknya sakit banget karena Lalanik namun masuk ke dalam base. Dan Tempest of Blade berhasil ke P ternyata. Di sisi lain Matcha juga harus tumbang. Sudah ada reward manipulation dari Ana. Coba untuk ke defense, kali fokus ke arah Lordnya mungkin. Dan harus memilih untuk mundur sepertinya dari teman-teman Saint Spartan. Iya, tapi Ana juga sudah habis durasi dari reward manipulation-nya juga sudah habis. Semua resource yang sudah mulai dimiliki dari Bulat sendiri pun masih cukup sustain di area depan. Tapi P udah mulai datang, Lunar juga udah mulai mendapatkan informasi, langsung aja masuk tentunya ke arah seorang Navilera. Udah mulai coba untuk dibagi 3 tentunya damage-nya, tapi P bakalan langsung ditungguin sama 3 orang. Udah ada Lalanis juga yang ikut datang, pecah immortalnya, bakalan langsung diputar dan hilang. Kill steal oleh seorang Ana. Ana si pencuri sudah mulai hadir kembali. Gak sempet kayaknya beli Winter tadi. Gak sempet sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi ini yang sebenarnya harus difokusin sama Saint Spartan, jujur dari pushnya tadi kurang maksimal. Karena yang kita lihat juga tadi untuk strategi push dia 2 lane-nya masuk duluan, sementara objektif terakhir yang dimiliki adalah inhibitor bottom lane. Itu malah yang terakhir masuk, dan jadinya ya dari teman-teman MBR dia bisa fokus dulu untuk ke arah landing, 2 landing yang masuk duluan. Akhirnya udah bisa di-clear, baru dipindah ke bawah dan gak dapat apa-apa dari Betul sekali. Tapi sementara itu untuk melihat Matcha yang sedikit berada di tengah formasi dari MBR Delvin sepertinya agak pucet tadi. Tapi bagusnya masih bisa pulang karena ada backup juga dari teman-teman Saint Spartan. Tapi untuk Lalanik sendiri ya, tipikal gameplay split push yang akan dijalankan oleh Link di late game seperti ini memang sudah mulai diterapkan ya. Betul sekali, dan oke, kita bakal melihat di mana Purple Buff juga udah mulai dikuasai barusan. Sementara
Kalau kita lihat dari Macha juga dia langsung sibuk melakukan split push nih, dan dia udah datang juga match up-nya Uranus gitu kan. Oh, jelas, ini Uranus udah pasti bakalan nempelin Macha mulu. Nggak akan dikasih deh dia bisa nge-split push dengan mudah. Tapi ini berarti teman-teman dari MBR Delvin akan kehilangan satu frontliner yang tebal. Betul. Tapi ya sebenarnya nggak masalah sih. Dengan catatan ya Uranusnya menangin clear dulu, abis itu dia join. Empatnya ini sabaran gitu loh, sampai Uranusnya udah clear dan udah datang. Cuman ya itu, kadang momen itu nggak bisa ditunggu. Kadang ditabrak biasanya empatnya. Betul, itu dia yang menjadi masalah ya. Apalagi dengan kehadirannya seorang Macha, kalau dia bisa nembus Electro Final Blow-nya ke arah belakang, terutama ke Ana atau mungkin Lunar, itu akan mulai memperbincangkan teman-teman dari MBR Delvin, dan mungkin mereka bakalan lebih gampang lagi untuk masuk ke dalam war-nya. Betul ya, dan kalau kita lihat dari Pi juga, harusnya Pi juga ikut push nih. Jadi ketika dari Lanex nge-split, dia juga harusnya nge-split jadi match up-nya Link juga. Itu udah paling bener sih, daripada kalau misalkan ditaruh Benedetta atau Esmeralda. Ketemu Link itu susah sih, karena Linknya udah jadi banget kayak gini, itu bakal sakit banget damage-nya. Oke, dan juga dia masih punya Tempest Blade ya, sebagai salah satu cara untuk menghindari lethal damage tentunya yang akan diberikan dari seorang Benedetta. Tapi melihat di arah top lane juga Navilera, cuek aja, nggak apa-apa, tebel aku tuh. Tuh, lihat, itu masih ada Stalmon Shockwave juga, nggak apa-apa, regen lagi, bos. Ya, ada defensif juga tadi kalau misalkan dia punya Oracle, namun kali ini Purple Pack yang mau dirusuhin ditabrak dengan Unstoppable Force. Hati-hati, jangkauannya nggak berhasil untuk di-retreat dan masih bisa mundur juga ternyata dari Pi. Oke, tapi seenggaknya ini berarti teman-teman dari Sage Spartan mereka sudah berhasil mengamankan Purple Buff-nya. Tapi kalau udah melihat adanya Holy Baptism di combo dengan Resin Sanity yang langsung mengarah ke arah seorang Pi, sulitlah dia untuk bisa selamat. Apalagi dengan adanya body block yang sangat bagus dari seorang Lunar menggunakan badannya sebagai Rafaela. Sekarang mereka bakalan langsung start aja Lordnya, tapi udah mulai ada NG yang mulai datang sama dengan Bulat. Oke, ini bakal coba dikontes sepertinya karena udah didapetin juga informasinya, tapi agak susah karena ya balik lagi retribution ini menjadi poin penting juga. Namun Bulat dengan Falling Star pun masuk ke tengah-tengah. Kali ini pemain dari MBR juga langsung fokus ke arah Bulat terlebih dahulu. Lordnya bakal di reset sepertinya, dan kali ini Bulat dalam ancaman. Bulat harus down. Sudah ada backup juga dari Meteor Shower memang, namun NG juga nggak bisa terlalu depan. Mood kali ini yang bakal menjadi incaran selanjutnya. NG langsung masang badan lagi, taruh ke depan. Masih ada satu flicker dan ejector ke arah Lunar barusan, dan sudah ada reward manipulation supportnya lagi by one boss. Dikasih slow lagi dan flick out mau tidak mau dilakukan. Ana berhasil mendapatkan killnya. Oh my god, Ana meta cuek, gak lihat teman-temannya yang lain di mana, lagi coba untuk ngejerin NG sampai pusing, dan dia malah sibuk by one sama seorang Mood. Tapi memang itu hal yang perlu dilakukan sih, mengingat Mood sendiri sebagai seorang dia punya high ground defense yang kuat banget, apalagi dengan menggunakan Meteor Shower bisa ikut untuk nge-clear dengan cukup cepat juga. That's why dia priority-in gak apa-apa, cuma yang harus diperhatiin kalau next time dia pergi begitu dan masih ada Hayabusa, itu yang harus di-take note. Itu bahaya kalau ada Betul, Hayabusa. Tapi kalau di momen kayak tadi nggak masalah sih. Yang penting Cangganya juga nggak bisa ngasih damage gitu kan. Dan kali ini Navilera udah mulai semakin liar lagi. Dia masuk ke dalam, dan kita bisa melihat juga dari teman-teman MBR lainnya sibuk untuk fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Masih ada NG memang yang coba untuk nge-scout, mencari informasi dulu. Udah kelar cut wave, dan kali ini bakal coba untuk masuk ke area Lordnya sepertinya. Namun sudah ada Pi. Hati-hati, Pi ini juga bisa banget kalau memang mau mencuri. Ternyata masih ada secure Lord yang berhasil diamankan sama MBR, dan Pi bahkan yang harus menjadi korban. Yes, itu udah ada Resin Sanity sih, jatuhnya udah kayak mini retry ya kita bisa bilang, karena langsung berbrum gitu kan. Betul sekali, dan itu juga berhasil diselamatkan untungnya oleh teman-teman dari MBR Delvin, terutama dari Pidgel sendiri. Dan itu yang gak enak dari seorang Xbox gitu loh. Kalau kamu mau kontes Lord tapi musuhnya ada Xbox, susah. Paling gampangnya tuh pecahin dulu Pilar Armor ya. Betul. Gak usah di kill gak apa-apa, biarin aja dia nyemburin api dari jauh. Benar. Ketika ada latihan ini, namun kali ini ternyata tidak ada NG kali ini untuk defense-nya. Tidak ada Pi dan tidak ada NG. Ini cukup berbahaya memang, karena kita melihat dari Bulat nggak bisa ngasih damage yang terlalu banyak karena Navilera terlalu tanky. Bahkan nggak mau di-hit karena yang lainnya juga udah fokus aja ke arah minion. Langsung ada backup juga kali datang Bijel bersama dengan Lunar. Langsung fokus dulu ke arah inhibitor turret yang ada di bottom lane. Berhasil diamankan kali ini dan langsung menuju ke arah mid. Langsung ada Electro Final Blow juga langsung dikasih. Defensifnya cukup oke sebetulnya, namun minion mulai masuk. Ada Meteor Shower keluar, coba defense kali ini mati-matian. 3 inhibitor udah mulai hancur. Lordnya udah mulai masuk. Minion sempat spawn juga kali dari Sage Spartan. Sudah mulai hidup kah? Belum hidup ternyata, tapi masih belum. Sudah ada reward manipulation juga yang dikomit dari Mood yang bakal menjadi korban pertama. Masuk kali dari Bulat dengan Falling Star Moon, tapi tidak bisa berbuat banyak. Sementara di sisi lain Macha dan core terbuka
akhirnya berhasil mendapatkan 1-0. Wow. Congratulations untuk teman-teman dari MBR Delvin tentunya. Wow, mereka udah berhasil menunjukkan ini kelasnya, bos. Ini Ini. gara-gara kena scaling sih. Betul. Ini gara-gara kena scaling yang dimana tadi sebenarnya untuk awal ya. Sense Spartan megang kendali sih. Megang Bener. tempo, megang kendali, tapi ya mereka kurang agresif sehingga ya jadinya dari napileranya farming, habis itu kayak dari linknya juga ada space untuk nge-split, dan jangan lupakan Ana sih. Ini Ananya ke take down cuma 1 kali loh. Bahkan Ana kan ya kita tahu lah dari Ana sendiri dia gampang untuk diincar gitu kan. Katakan ada Benedetta, ada Hayabusa, ada Esmeralda. Tapi ya jangan semuanya juga gitu loh. Untuk membagi tugas itu penting. Dan nih kalau kita lihat dari MBR akhirnya Bijel yang keluar sebagai MVP dengan 14-0. Iya, ini benar-benar Bijel sih tadi memberikan performa yang baik, dan sepertinya kita sudah mulai melihat ya bahwa Bijel ini ternyata adalah salah satu simpenan hero-nya tuh di X-Board. Betul. Kita melihat performa dia bagus banget, dia tahu kapan timingnya harus keluar masuk, kapan untuk berani engage, kapan harus berani untuk keluarin ultimate-nya buat secure kill atau buat secure objektif. Dia paham, bahkan nggak ter-take down sama sekali. Ini berarti udah jadi salah satu bukti sih untuk teman-teman dari MBR Delvin, terutama untuk Bijel sendiri. Iya, dan memang Esmeralda ini sulit banget sih kalau emang ketemu Xbox di scalingannya. Karena dari Xbox ini ya dia bisa ngejar gitu kan, dia bisa ngasih fire missile dia. Bukan, jadi daripada dikasih hero nyamannya mending di ban aja nggak apa-apa. Betul. Dan juga gini, ketika kamu tuh dapat hero power kamu sendiri, kamu punya mental boost itu loh. Kamu ngerasa lebih pede gitu. Udah lebih mahir lah, kayak kalkulasi damage-nya udah biasa gitu kan. Dia tahu nih kalau dia maju mati atau enggak. Itunya sih. Betul. Nah, itu jadinya juga yang biasanya menambahkan mental boost tentunya untuk teman-teman yang bertanding gitu. Dan kalau kita ngeliat Pak itu Your langsung aja team di-ban is oleh banning. teman-teman dari MBR Delvin. Oke, dan kali ini last ban ketiganya ke arah Parsia kah atau ke arah Matilda mungkin. Tapi jangan lupa nih, berarti jauh headnya lepas. Ada dari Hayabusa juga yang masih open. Kalau untuk dari segi faktornya mungkin masih ada Xbox lagi dan ada Ruby lagi. Oke, sebentar aku mau bacain satu pantun lagi ya dari Min Sin Ting. Pergi ke pasar beli kaca. I love you Maca. Oke, boleh. Boleh. Udah ada satu player nih yang dimodusin nih. Nanti sampein ke Maca, kita sampein ke Maca kalau Maca nonton. Ada lagi nih dari Kak Andi Febrian. Ke Gramet beli buku. Jangan lupa kembalian. Kalau Lalaning suka aku, ayo kita jadian. Your Itu team dong is player-playernya gitu loh yang dipantunin. Betul. Tapi ya kita balik lagi Your team is di mana picking. sudah ada Xbox yang jadi band ketiga. Sementara ya first pick-nya adalah Parsia nih. Ini power pick dari MBR banget pastinya, yang dipegang sama Ana. Ini signature hero parah. Betul, karena buat Ana sendiri, waduh, main Parsia itu udah soalnya gini, dulu dia itu dikasih mainnya Kagura terus. Dulu. Tapi ketika dia memang bisa bermain Parsia, dan ketika dia udah dapet Parsia, itu udah dia kayak overpower banget rasanya, kayak dum, dan dia punya positioning bagus banget. Sementara untuk bermain Kagura sendiri kan ketika sebelum patch, Kagura kan lebih ke arah burst, mainnya masuk gitu kan, dan dia memang lebih banyak main masuk gitu. Tapi ketika dia main hero-hero yang ibaratnya mage range, nah itu dia lebih nyaman dan Your lebih team enak is untuk picking. positioning. Iya betul banget. Tapi kali ini Matilda yang lepas, langsung diamankan juga untuk Sense Spartan. Menyusul ada Roger ternyata, langsung diambil. Oke, Rogernya nggak di ban tapi di deny pick. Ini cukup bagus sih, melihat deny pick karena Roger. Apakah kita bakal melihat langsung tank jungle kah Lalanix? Kalau misalkan mau lawan Roger pakai assassin susah sih jujurnya. Tapi kali ini jauh head yang lepas, langsung diamankan untuk teman-teman MBR. Iya, wah. Ini kalau udah ngelihat adanya Jawhead yang diamankan sama teman-teman dari MBR Delvin, sejujurnya aku agak jarang ngelihat Lunar itu bermain Jawhead. Tapi harusnya sebagai salah satu Your roamer, team is picking. yang namanya Jawhead, Matilda itu udah jadi staple untuk sekarang ya guys. Iya, Wajib iya. banget untuk dikuasain. Nah, hero-hero basic yang harus dipegang dulu itu dua hero. Tapi Dan kali ini kita bakal melihat untuk pick ketiga dari teman-teman Sense Spartan. Lunox ternyata oke, Lunox Your Maca sih team oke. is banning. Ini salah satu power pick juga ya. Lunox Maca ini berkali-kali pernah di respect ban juga, dan ketika lepas performanya memang kuat banget. oke, sebentar, ada pantun lagi nih dari Mr. Nevermind. Ayam betina, ayam jago, lagi berlari pada jatuh. Player WSC pada jago-jago,
Aku mah apa tuh? Ya ampun. Udah amat menurut gue. Aku mah apa tuh? Cuman caster doang ya nggak sih? Your team is banning. Apa tuh cuman apaan? Kartu Yo pun. Kok jadi kartu? Lelaki. belakang. Waduh, tapi udah ngeliat juga ada link yang langsung di-ban sama teman-teman dari Saint Spartan. Respect ke arah seorang Lalanix dan Your gak mau team is juga banning. kalau misalnya Matildanya dijadiin incaran ya. Ya, Ruby juga udah di-ban nih. Dengan link. Hayabusa di-ban. Your Oke, team assassinnya is dihabisin banning. semua. Ini dia memaksa untuk Lalanix menggunakan jungler marksman ataupun jungler yang agak tanky. Your team is Kayak picking. mungkin Baxi ya bisa jadi, tapi jangan salah masih ada Karina juga nih. Oke, tapi kalau misalnya di match up dengan Karina gimana? Ya untuk di awalnya mungkin masih bisa diacak-acak gitu kan sama Rogernya, tapi semakin lama gamenya berjalan nanti Karina bakal semakin gak bisa ngapa-ngapain. Di awal mungkin masih bisa lah kan, ya kita tahu Karina biasa walaupun bikin tank, tapi dia bisa pakai Calamity dulu di awal. Satu Calamity atau Your mungkin team is dia langsung picking. defense nanti pakai Thunderbelt. Ya untuk Rogernya sendiri match up-nya sebenarnya masih bisa. Kalau Karina ya, kalau Kalau Karina, berarti menurut Lim sendiri match up-nya yang bagus untuk ngelawan seorang Roger, hero-nya mungkin 1 atau 2 kalau sama-sama assassin susah sih. sama-sama assassin susah, berarti Kalau yang paling gampang ya pakai fighter atau tank. fighter atau tank contoh Barat ban ya. Ya Baras jadi kayak itu jadi band. Ya Baxia mungkin masih bisa gitu kan. Oke. Cuman ya kalau mau di TB banget ya bisa juga ya, gimana Roger di awal di TB ini nggak bisa sih. Betul, sulit juga apalagi Ruby-nya udah di-ban sama MPR sendiri karena takutnya kan diambil sama Moonwood ya. Terus mereka yang first pick duluan setelah second ban phase, tapi sepertinya perlu di-lock bersama dengan Your team is Lancelot. picking. Oke, Lancelot ternyata yang diambil ya, salah satu assassin yang masih lepas juga. Bisa yang lagi happening sih sisa Karina sama Lancelot, dan akhirnya Lancelot yang diambil. Oh, Ntar kita lihat nih last pick-nya apa yang bakal diambil sama Saint Spartan. wah, satu lagi mereka harusnya kurang side juga sih. Gold lane, oh god, Baca ternyata biasanya Lunox. dia masih bisa lunox juga buat si goldnya, tapi kalau ngelihat ada Lilia seperti ini harusnya bakalan ditaruh di mid lane, dan apakah akan di lock mungkin. Kalau buat Lilia paling dia cuma bisa punya kabur pakai black shoes Ya, atau ada kayak spell. flicker, yes spell, tapi kalau dia pakainya flame shot berarti dia bakalan semakin dingin lagi dari segi skillnya. Betul, tapi kalau untuk Lilia sendiri dia bisa banget nih untuk ngerjain jauhead lah, kepada membuat jauhead nyadar gitu nanti. Dan kekuatan clear lane dari Lilia ini sangat besar ya, jangan lupakan dari Lilia ini clear lane-nya cepet banget. Betul, lebih cepat daripada Kansha ya, Yes, lebih cepet dari apapun sih harusnya. Dia tuh kalau emang udah urusan clear lane dia karena dia bobanya juga bisa di stack terus, dan belum juga bisa langsung dilempar dan itu langsung bedak-dak dan langsung aja bisa nge-clear dengan cukup cepat. Dan yes, ini dia untuk line up-nya tentunya dari MBR Delvin dan juga Saint Spartan Victory yang akan bertanding dalam game yang kedua pada hari ini. Untuk sementara, MBR Delvin sudah berhasil memegang 1 poin, sementara itu Saint Spartan masih belum bisa mendapatkan 1 poin pun. Jadi game kedua ini akankah kita melihat 2-0 atau justru 1-1? Oke, makanya untuk para pendukung MBR ataupun Saint Spartan langsung aja diramaikan di kolom komentar, dikasih semangatnya dulu. Dan jangan lupa juga untuk di vote nanti. Cara voting gampang banget, kalian tinggal buka wisc.asensi-esports.com. Kalian langsung bisa vote di sana. Kalian tinggal login dan dapetin 1 voting gratis. Yes, ini ada juga yang ngepantun ternyata dari Kak Arya buat Mbak Caster yang jadi caster, minum jamu makan nangka. Lihat kamu langsung aku suka. Ya ampun. Buat player ya Kak, buat player, makasih ya buat player. Tapi buat aku juga nggak apa-apa, makasih. Tapi jangan banyak-banyak ya, karena sekarang kalau kita ngeliat NG juga nggak boleh banyak-banyak untuk TBI di depan teman-teman dari MBR Delvin karena sakit. Apalagi buat Pansha-nya sendiri, energy impact di combo sama Curse of Snow-nya bener-bener pedih banget ke arah seorang NG. Betul, sakit banget. Dan kali ini mau nggak mau harus ditemenin sih sama dari Romernya juga, dua-duanya harus nemenin midnya dulu karena bakal sulit banget. Sementara kita bakal melihat kontes karena Little Wanderer terlebih dahulu. Di sisi lain Macha yang ada sedikit zoning out yang dilakukan, dan kayak di Laker Prospect ke depan masih ada ejector. Sakit banget ternyata, dan kali ini masih bisa berubah lagi menjadi manusia. Digocek-gocek dan First Blood pun berhasil diamankan oleh Saint Spartan. Oh my god, justru sudah berhasil diamankan. Lunar harus menjadi tumbal sepertinya. Tapi untuk di area gold lane-nya sendiri, Macha yang bakal match up bersama dengan seorang Bijel
ya Bijalnya sih masih lebih enak untuk clearing ya ketimbang Maja, karena kan dia benar-benar dependent sama skill. Sementara kalau buat Bijal sendiri sebagai Brody, ya dia bisa pakai basic attack-nya aja gitu. Betul, dan dia menang range-nya itu menang, namun kita lihat di bottom lane Bulat kali ini coba untuk bertahan, namun sayangnya harus tumbang juga. Oke, 1 dibalas 1, tinju dibalas tinju. Sayang sekali tidak ada Pakpitonya. Dan kalau ngelihat di arah top lane tadi sudah mulai ada usaha pergengkingan, tapi Bijal masih bisa selamat. Sementara itu P juga sepertinya masih bisa mengamankan satu buah purple buff yang dia miliki. Tapi lihat 3 orang dari MBR benar-benar agresif banget, pengen untuk mendapatkan ke arah seorang Roger. Apalagi tadi HP-nya hanya sekitar 30% nih, Lim. Ya sudah low banget, dan dia menang level sih. Tadi bisa kita lihat bahkan udah ada Phantom Execution tadi dari Lalanix-nya gitu kan. Dia menang level, dia benar-benar mau ngasih pressure. Turtle udah kebuka kali ini, dan kita masih menunggu siapa yang akan setup terlebih dahulu. Betul sekali, tapi kalau kita lihat juga udah ada Federal Strike yang berhasil memulangkan Angie kembali lagi ke dalam fountain. Tapi Turtle bakalan langsung di start aja sama teman-teman dari MBR Dolphin. Udah mulai ada Yujong yang datang dari Bulat. Nice one tentunya. Hanya saja masih bisa di zone out oleh seorang Navilera. Tapi ke soft touch-nya udah gak boleh diremehin dari seorang Yuzong. Betul. Emang bahaya juga sih dari Yuzong sendiri. Ya sebenarnya kalau landingnya nggak diapa-apain nih, nantinya dia bakal jadi cobaan juga buat teman-teman lawannya. Karena kalau misalkan Yuzong dilepas, dia punya item nih. Bahkan dengan full item defense aja, Yuzong tuh masih sakit loh. Dan kalau kita lihat juga dari seorang Mood sendiri, dia bakalan coba untuk nge-trapping bareng sama seorang Angie. Udah mulai datang juga Lunar yang sepertinya mulai terbait. Ana sudah mulai datang juga untuk memberikan backup. Bijal sepertinya memang akan menjadi incaran, tapi Bulat harus terpaksa pulang menggunakan Black Dragon formnya karena sudah cukup sekarat. Oke, dan kali ini ejector dari Lunar yang masih bisa dihindari dan langsung dikasih open fire juga. Ada efek slow sedikit, namun masih tidak ada yang terjadi. Masih bisa selamat juga dari Lunar. Oke, masih aman aja ya kalau untuk sekarang. Tapi balik lagi di area purple buff sudah mulai ramai. Bakalan coba untuk dikontes tentunya oleh teman-teman dari MBR Dolphin. P gak akan dikasih untuk farming dengan mudah. Tapi melihat dia juga udah ada open fire tadi ke arah seorang Esmeralda dari Apsa. Harusnya udah mulai mundur lagi sih, karena teman-teman dari MBR sendiri bakalan cukup kesulitan. Tapi Silverwing Eagle juga udah mulai berhasil dikeluarkan. Lunar juga udah ada Unstoppable Force yang dikeluarkan. Tapi Federal Strike keluar, P pun beranikan diri untuk maju ke depan. Tapi Navilera udah ada Volatile Moon juga langsung ke arah seorang P. Targetnya gak lain dan dia bukan adalah seorang Roger. Gak peduli sama yang lain, tapi masih bisa selamat juga. Masih ada bala bantuan dari seorang Bulat, Moon dan juga Angie. Bahkan teman-teman dari MBR Dolphin pun terpaksa dipukul mundur lagi. Sayangnya nggak ada Black Dragon Form sih. Seandainya tadi mungkin ya kalau ada Black Dragon Form itu keadaannya bisa dibalikin banget sih. Betul. Karena posisinya itu udah terlalu posisi semua tadi teman-teman dari Sense Spartan-nya. Sayangnya ya tidak ada Black Dragon Form, dia jadi berani banget dan hampir aja tadi P-nya berhasil take down. Betul sekali, karena kalau tadi P-nya yang ikut take down juga, ini malah menjadi bahaya. Karena sekarang head to head Lalanix P, dia udah ketinggalan 1 level loh ya, Lim. Karena Lalanix itu level 7, P baru level 6. Dan dia baru mau level 7, itu pun masih harus melakukan 1 jungle lagi. Betul, dan ini sebenarnya untuk scalingan mungkin memang nanti P bakal lebih prima gitu kan dengan Roger. Tapi jangan salah, Lancelot ini juga dia bisa ngasih burst damage yang gokil banget. Dan dia punya ini loh, punya asuransi late game yang dimana ada Brody yang tangan Bijel ini yang bakal megang late game nanti. Betul, Brody dari Bijel, masih ada Esmeralda juga dari Navilera, dan jangan lupa Ana, Farsha. Yes. High ground defense bakalan kuat banget. Nah ini nih salah satu Milori kalau emang dia nggak bisa gitu kan, dia coba untuk ambil objektif di tempat lain. Kira red buff diambil, tapi buset, mohon maaf dia memotong tengah gitu kan, mau dipanis dulu bisa sih, namun tadi Turtle sudah mulai di setup dan Ana wings by wings dikejar sama Black Dragon Form, nampaknya harus jatuh sepertinya, dan masih bisa flick out lagi dari Ana, masih bisa terbuka, enggak, ternyata ada P yang siap untuk flanking dari sisi belakang, sementara Lalanix kali ini yang menjadi target. Maca yang di depan bersama dengan Mood, masih ada satu retribution juga dan ada satu backup dari Lunar bersama dengan Bijel, masih ada Black Shoes dan masih bisa survive. Oh my god, tapi P juga masih tidak mau ngendorin temponya karena dia bakalan coba untuk mendapatkan ke arah seorang Lunar, tapi masih coba gak jadi, diinjak double kill untuk seorang Apsa. Oh my god, Maca pun di belakang bakalan sedikit terjebak mencoba untuk mengejar Bijel, tapi masih ada Navilera juga yang bakalan datang dan juga ada Angie langsung dipencet, berhasil kabur menggunakan Guiding Wind. Untungnya masih ada guiding wind tadi dari Angie karena posisinya udah terlalu depan banget tadi. Kalau misalkan gak di guiding wind mau nggak mau dia harus pakai flicker sih.
Betul sekali. Oh my god. Tapi sementara itu di arah bottom lane, Bulat juga udah mulai nge-push. Udah ada Lunar juga yang datang untuk memberikan bantuan. Tapi Navilera sedikit terlambat. Namun sepertinya masih bisa untuk nge-take down Valanix pun. Sayang sekali Phantom Execution-nya masih sedikit miss. Tapi turn terusnya ikut memberikan damage. Dan berhasil di-kill oleh seorang Navilera. Oke, dan kali ini kalau kita lihat dari segi keunggulan goldnya dimenangkan sama teman-teman dari MBR sekitar 2000, dan kalau kita lihat dari enemy season-nya, oke, di mana Esmeralda-nya bermain dengan dominan Ace dari Navilera. Ini cukup oke, dengan otomatis Roger juga nggak bisa nge-fight dengan gampang gitu kan ke arah Esmeralda nanti. Dan kali ini bisa kita lihat Circle Eagle keluar, di Soul Bloom-nya tidak ada ternyata dan masih bisa mundur juga. Sementara kita lihat ada Mut dan di belakangnya ada Pi, langsung dikasih Lycan Punch juga, dan bisa kita lihat terlalu tanky kah? Masih ada Retribution lagi ditunggu, kali ini malah dibalikin. Falling Star Moon-nya terlalu greedy dan berhasil shutdown karena Navilera. Oh my god, sayang sekali. Tapi meanwhile di top lane masih ada Lunar juga dan Bijal bakalan langsung mirroring aja, berhasil mendapatkan satu outer turret di arah top lane. Dan ini berarti ke arah turtle bakalan semakin terbuka lagi vision dan juga lebih mudah untuk mendapatkan turtle. Wow, ini wah turretnya juga udah hampir hancur loh itu. Bahaya banget. Dan oke, mirroring lagi coba dilakukan, dan ini ya salah satu yang memang hanya bisa dilakukan sama teman-teman Saints Spartan, karena untuk di kontes turtle-nya nggak bisa sih, posisinya udah set up duluan gitu kan, dan kali ini cuma untuk digangguin, dan turtle masih bisa disecure sama teman-teman dari MBR. Betul, tapi balik lagi, turtle ditukar turret, apalagi itu inner turret. Menurut aku sekarang lebih enak ke arah teman-teman dari Saints Spartan, tapi tetap keunggulan network masih dipegang oleh teman-teman dari MBR Delvin. Tapi udah mulai ada Angie juga yang harus take down. Lunar pun ikut satu bawah satu, tapi P-nya udah bakalan dikepung oleh dua orang dari Lalanix dan juga Bijal. Tornado Memory pun bahkan tidak bisa menghabisi nyawa dari seorang P sendiri. Oke, sebentar kita lihat di mana Bulat top lane coba untuk melakukan push dulu ke arah turretnya dan mengejar ke arah Bijal, coba di zoning sebisanya, namun sakit banget loh damage-nya. Dan kalau kita lihat di sisi lain tadi Navilera dari bottom lane-nya udah sempat clear minionnya, dan dia langsung berpindah ke arah mid lane. Iya, dia memang yang salah satu pengatur minion management ya dari MBR Delvin sendiri, karena dia juga serem banget untuk makronya. Tapi kalau aku bisa bilang juga teman-teman dari Saints Sparta sendiri, mereka pun memiliki defense mechanism yang oke banget, karena sekarang mereka masih berhasil nahan. Tapi dengan adanya kepungan dan juga bait yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman dari MBR Delvin, sudah mulai ada Federal Strike juga mulai mengajar, tapi Navilera harus di take down oleh seorang P. Masih ada Chaos Assault juga yang terus menerus beruntun ke arah seorang Luna. Sementara itu naganya sudah mengudara, mulai turun mencoba untuk mencari target, tapi teman-teman dari MBR Delvin mereka nggak berani untuk majuin lebih lanjut. Bahkan Bijal pun menjadi next target dari teman-teman Saints Spartan sendiri. Lalanix dan juga Ana berusaha keras untuk melindungi seorang Bijal. Oke, dan minionnya untungnya minionnya udah di clear di arah mid lane-nya, jadi nggak bisa untuk dapetin turret juga. Sebenarnya tadi udah bagus banget inisiasi dari naganya, dia maju ke depan terus petrify dapetin satu, tapi sayangnya memang follow up damage-nya kurang, dan Bijale juga tadi lebih milih untuk flicker sih untuk ngamanin posisinya dia. Iya, sayang sekali. By the way, aku pengen bacain pantun juga nih. Dari Cuman Iseng, mabar Mobile Legend di dalam kamar. MBR menang, anakku lamar. Boleh. Boleh. Ya, namanya usaha mah boleh aja gitu. Boleh aja kalau usaha, ya enggak sih? Tapi anyway teman-teman, itu tadi benar-benar fight yang juga cukup rapih ya dari kedua tim, dari Saints Spartan maupun dari MBR Delvin sendiri, karena mereka juga akhirnya sudah mulai menemukan bahwa oke, kita nggak bisa fight head on berlima juga, sepertinya terlalu banyak korban yang berjatuhan. Jadi makanya mereka juga udah mulai melakukan mirroring, kayak yang satu dapat turtle, yang satu dapat turret, dan bahkan P yang biasanya kalau kita ngelihat pola permainan Roger itu kan lebih ke arah war, kita cari fight, abis itu kalau nggak pick off. Tapi sekarang dia malah terlihat untuk nge-split push, unexpected. Benar, karena ya kalau emang mau dipaksain fight agak susah sih jujurnya. Match up antara roamer sama mid lanernya itu kalah, bisa dibilang kalau damage dimenangin sama teman-teman dari MBR. Ya kita tahu lah Parsha, Jauhead. Untuk damage burst-nya itu dimenangin sama mereka. Tapi memang kalau untuk durability atau yang bisa sustain lama ya pasti dari teman-teman Spartan. Ya kita tahu lah Matilda gitu kan, dia punya guiding wind, dia dari mid lane-nya juga dia punya Black Shoes. Ini benar-benar untuk sustainnya memang dimenangin sama Saints Spartan. Tapi kalau memang untuk tabrakan langsung ya pasti ya burst damage lah yang diuntungkan. Betul sekali. Oh iya, aku ngelihat juga nih dari teman-teman Saints Spartan sendiri sibuk banget dada-dada ke kamera. Iya. Kemarin aku sempat
apa namanya, ada live juga sama mereka. Dan Bulat itu request, dia bilang dia minta dipanggil Bulat, 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 katanya kayak gitu. Ya ampun. Ya ampun. Jangan-jangan dia dada-dada ke saya. Wow, boleh aja, nggak apa-apa, Mas. usaha nggak apa-apa kan? Coba terus. Coba terus, jangan menyerah ya tentunya. Tapi kalau kita ngeliat malah Nix tiba-tiba berhasil mendapatkan satu kill terhadap Woodwood. Sementara itu bakalan coba untuk dikejar, dibalaskan dendamnya oleh seorang Pi. Tapi Pi akhirnya harus menggunakan Wolfwoodnya kembali lagi ke area belakang. Dan NG pun menggunakan guiding wind untuk mundur lagi dan lagi. Oke, turret berhasil diamankan, namun kali ini Bulat yang datang sedikit terlambat, hampir saja berhasil mendapatkan inisiasi yang bagus. Untungnya dari teman-teman MBR juga masih bisa mundur tadinya. Yes, betul sekali. Tapi kalau ngelihat persebaran dari teman-teman MBR sendiri, mereka udah mulai set up ke area Lord nih, dimana Lunar udah mulai terlihat agresif untuk mengintai dimana seorang Pi. Sementara itu Lalani bakalan siap-siap setelah mendapatkan purple buff. Ini harusnya dia bakalan coba untuk commit mungkin ke arah Lordnya. Oke, dan kita bisa melihat di mana item dari Pi udah 3 item ya. Sementara kalau kita dari Lancelotnya dia kalah 1 item, ini cukup bahaya sebenarnya dari network. Dia berbeda 1000, dan kalau memang kita lihat Windtalker War X ini memang item yang sangat cocok sih untuk Roger sendiri. Oke, dan kalau kita ngelihat juga tentunya dari seorang NG sendiri, dia bakalan mundur, coba untuk maju lagi tentunya ke arah seorang Lalanix. Tapi Lalanix tahu, sadar, dan dia juga bakalan menggunakan Phantom Execution untuk mundur lagi. Karena balik lagi, masih ada Lord. Ini nggak boleh mereka sampai ter-takedown tentunya. Karena Lord ini juga cukup berharga, walaupun masih Lord yang pertama, biasanya masih belum begitu tebal juga, masih bisa di-clear dengan cukup mudah. Tapi tetap aja, ini bisa menjadi bait. Tapi di reset ternyata. Oke, dan kita padahal informasinya udah bagus banget nih, di mana P-nya ini ada di bagian bawah yang kita tahu ya, dengan adanya retribution nanti bisa banget di steal. Dan kali ini yang punya retribution udah di bawah gitu kan, udah di bawah, jadi untuk mulai Lord ini menjadi hal yang harusnya dilakukan dari tadi sebetulnya. Namun kali ini Lordnya udah mulai terekspos, informasi udah mulai dapatkan dari NG, masih bisa disegel dengan retribution, namun sudah ada Circling Eagle barusan, langsung ada Bitter Strike juga defensif sepertinya untuk mengusir teman-teman dari Saint Spartan. Iya, itu dia. Dan teman-teman dari MBR sendiri sudah berhasil mendapatkan Lordnya. Dan sekarang di area bottom lane bahkan sepertinya akan didapatkan oleh seorang Navilera, dimana inner turretnya sudah mulai coba untuk dikikis terlebih dahulu. NG datang coba untuk mengganggu, tapi karena masih ada satu gerobak juga harusnya masih bisa dihancurkan. Dan ya, secara inner bottom lane sudah berhasil ditumbangkan untuk turretnya sendiri. Oke, dan kali ini kita bakal melihat push yang dilakukan sama teman-teman MBR, di mana dari Navilera juga udah langsung mengarah ke arah top lane. Dan kalau kita lihat nih, Lordnya udah mulai masuk ke area inner turret, dan sudah ada Vital Strike diusir semua. Namun Black Dragon Form dari Bulat keluar, dia cuma untuk mengincar ke arah Ana sepertinya. Dan yes, langsung di backup kali ini mati-matian. Bijel juga ada di posisi belakang, coba untuk mengejar ke arah Ana, dan Ana berhasil di take down. Langsung ditabrak kali ini dari P-nya juga udah langsung maju dengan Wolf Transformation-nya. Ada NG bersama dengan Woodwood, masuk dari Lalanix, dan namun sakit banget damage dari Macha. Untungnya masih bisa pakai puncture ke belakang, namun P mengejar kali ini dan terus berhasil di bait. Mega kill Israel. Next target Lunar, masih ada Lycan Fox yang sakit banget dan berhasil mendapatkan double kill-nya. Next target Navilera, coba dikejar lagi, kali ini ditempelin efek slow yang sangat sakit, dan coba dikasih Lycan Fox lagi, masih bisa survive. Backup kali ini datang dari Bijel, coba untuk di fight back, dan terlepas memori berhasil mendapatkan 1 kill karena Woodwood, tapi langsung mengamuk lagi dari P, berhasil mendapatkan 1 kill lagi, namun 2 turret yang ngehit, akhirnya harus shutdown juga ternyata. Untuk seorang P, dan double kill berhasil diamankan oleh seorang Bijel. Wow. Benar-benar dari kedua tim sangat keras sekali. Apalagi ini masih menit yang ke-13. Spawnnya masih cukup cepat nih, Lim. Makanya ini tadi war tadi, dari Parsanya ke shutdown sampai Parsanya hidup lagi. Panjang bener. Panjang bener, itu ada sih kurang lebih 15 detik sampai 20 detik ya. Fight-nya Iya, benar-benar di betul. drag habis-habisan. Dan P sayang sekali, memang dia itu tipikal bermainnya lebih agresif. Dan ketika dia coba agresif untuk dapetin Bijel, dia nggak ngitung kalau misalnya dia bakalan ketarik sampai ke area inhibitor turret, Ya. dan sampai harus mendapatkan 2 agro turret, itu yang akhirnya menyebabkan dia berhasil di shutdown oleh seorang Bijel. Betul kali, namun ada ejector ke arah NG, sakit banget sebenarnya. Untungnya masih punya Athena Shield, masih bisa selamat juga. Dan ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat tadi ya, sebenarnya dari total keseluruhannya itu 4 pemain dari MBR itu berhasil tumbangin semua. Betul, tapi Cuman di sisa Bijel. betul, masih ditahan juga, bahkan sampai pasiennya hidup kembali. Tapi memang Bijel tadi juga duel jatuhnya ya, bersama dengan seorang
dari P sendiri. Dan juga tadi ada satu yang sempat take down sama dia, kalau nggak salah Mut ya yang terkena Ya. terdapat memori. Mut-mutnya karena tahun dapat memori, akhirnya ketumbang sama Bijal, terus akhirnya mau nggak mau si P-nya masuk tadi untuk dapetin kill karena Navilera. Tapi akhirnya ya Navilera mati juga dan ya P-nya juga berhasil ketumbang. Betul sekali. Dan kalau kita ngeliat juga Bijal udah mulai mendapatkan ke arah seorang ENG, tapi buat seorang Lunar sendiri harus mundur ke belakang. P udah bakalan langsung maju menggunakan like a punch-nya, tapi nggak jadi. Mundur lagi ke area belakang karena di arah top lane Navilera terus menerus ke push menggunakan Esmeralda-nya. Udah mulai menggunakan Winter Trance yang juga berhasil men-take down ke arah seorang Panca. Masih ada Phantom Execution mengejar ke arah seorang AG, tapi di belakang Black Dragon Form-nya juga mengudara, mencoba untuk mencari ke arah seorang Ana. Burung kecil bakalan coba untuk digigit sama seorang naga, tapi kalau misalnya ada banyak efek nggak akan bisa selamat lah seorang Yuzong. Backupnya banyak banget sih, jadi damage yang masuk kebanyakan, akhirnya ya Yuzongnya juga nggak bakal tahan. Sementara kita lihat di mana AG kali ini dengan Titling Eagle-nya mengincar ke arah Ana, masih ada flicker juga yang dipakai dan masih bisa selamat. Sementara kita lihat dari AG, Immortalnya pecah dan berhasil langsung di take down. Iya, Lalanix lihat betapa lincahnya dia menggunakan puncture, apalagi ketika masih ada satu barisan minion yang bisa digunakan sebagai bahan untuk puncture-nya. Itu enak banget buat Lancelot. Betul banget. Sebenarnya kalau kita lihat dari AG tadi hampir bisa di shutdown juga loh. Untungnya tadi masih selamat karena dikejar sama Lalanix gitu kan. Betul. Momennya bersamaan sama Black Dragon Form masuk tadi, dan kali ini Lord bakal free sepertinya. Dan yes, Lord bakal didapatkan secara free walaupun tadi P udah mulai sneaky ya. Iya, dan ini dia. Kalau kita ngelihat juga teman-teman dari Saint Spartan sendiri bakalan berusaha keras tentunya untuk menahan gempuran dari teman-teman MBR Delvin, apalagi setelah mereka berhasil mengamankan Lord yang kedua. Lord yang sudah enhance, dan mereka harus bisa, jangan sampai ini tembus ke dalam base-nya sih, karena buat mereka ini bakalan mahal banget harganya kalau misalnya mereka nggak bisa meng-clear Lord tersebut. Bisa jadi mereka bahkan bisa langsung kalah 2-0. Iya, betul banget. Dan kali ini jangan sampai dikasih masuk 3 wave bareng sih. Kalau misalkan dikasih masuk 3 wave bareng itu defense-nya bakal susah banget, karena kalau kita lihat hero high ground-nya juga nggak banyak gitu kan dari teman-teman Saint Spartan. Jadi paling enggak satu lane aja yang ditumbalin, ya udah pecah. Emang kalau nggak bisa di defense ya udah gitu kan, tapi jangan sampai semuanya pecah. Betul sekali. Dan kalau tadi aku ngeliat juga udah ada teman-teman dari MBS juga yang sangat agresif sekali. Bahkan dari Saint Spartan pun melakukan defense mechanism yang juga cukup oke. Tapi sayang sekali pun bahkan Bulat harus menjadi korban dari keganasan seorang Lalanix. Sementara itu Angel berhasil men-take down ke arah seorang Lunar. Masih bakalan ada Silkring Eagle ke arah seorang Lalanix. Tapi sayang sekali sebelumnya berhasil dihindari menggunakan Thorn Rose. Dan itu berarti untuk teman-teman dari Saint Spartan sendiri bakalan sedikit kesulitan untuk melakukan defense. Base-nya terbuka dan 2-0 nampaknya. 2-0 berhasil diamankan oleh MBR Delvin. Wow, congratulations untuk teman-teman dari MBR Delvin ya, karena sudah berhasil mengamankan 2-0. 2-0 berhasil Satu diamankan. Ini bagus banget sih kalau misalkan kita lihat dari fight-nya juga sebenarnya ya. Ini dari awalnya masih ngelawan gitu kan, dimana P-nya ini masih bisa catch up di awal, tapi semakin late game di teman-teman MBR ini solid banget sih. Jadi dia benar-benar nempel. Mereka nggak ngasih kayak Ananya kayak tadi lah, Bulat ngincer ke Ana itu benar-benar nempel. Dan ketika P ngincer ke salah satu membernya juga sama, mereka nempel di poking damage balik. Dan buset, ini laki banget sih, P parah sih. Kalau kita lihat dari goldnya, dia buset drill tukang gendong ini kalau bisa dibilang. Karena dia yang 2 digit sendiri ya jatuhnya. MVP-nya MBR sama dia ratingnya gedean dia. Betul sekali. Berarti memang P ini juga dari segi farming dia benar-benar disiplin banget. Iya, dia disiplin, terus dia tahu timing masuk keluarnya, itu bagus banget. Ya makanya ya kita lihat aja ratingnya 9,8, yang menang aja 9,3 gitu kan MVP-nya. Iya, tapi memang P tadi sayang sekali ya karena sempat greedy juga. Tapi nggak masalah sih kalau emang tadi pun dapat ke arah seorang Bijel itu pay off banget, karena Bijel juga bisa shutdown. Tapi balik lagi karena P lebih banyak juga killnya, that's why dia akhirnya bisa mendapatkan shutdown. Dan ini malah menjadi titik balik untuk teman-teman dari MB.